Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Sulistiasyari dari kelas 1B dengan NIM 2282250032. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat berat tetapi penting sekali untuk kita semua, yaitu tentang seorang mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal dunia karena diduga menjadi korban bullying. Kasus ini membuat banyak orang kaget dan sedih karena kejadian seperti ini ternyata masih bisa terjadi di lingkungan kampus atau tempat yang harusnya menjadi ruang aman, nyaman, dan belajar untuk berkembang. Di video kali ini, saya akan coba melihat kasus ini dari sisi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Dua sila ini bisa sekali menjadi cermin untuk kita apakah kita sudah menjalani nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini ceritanya. Ada seorang mahasiswa, sebut saja inisial A. Dia kuliah di Universitas Udayana. Beberapa temannya bilang, jika mahasiswa ini pendiam, sederhana, dan tidak banyak orang. Tapi sayangnya justru karena hal itu dia sering menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Dia dibully karena penampilannya yang sederhana, katanya tidak gaul, bahkan ada yang meledek latar belakang keluarganya yang bukan dari kalangan mampu. Bukan cuma di dunia nyata, tetapi juga di media sosial atau lewat chat WA, story, dan komentar. Lama-lama inisial A merasa makin tertekan, dan dia sering menyendiri, jarang masuk kelas, dan mulai kehilangan semangat untuk belajar. Sayangnya, orang-orang di sekitar tidak sadar jika sebenarnya dia sedang meminta tolong lewat sikapnya itu. Sampai akhirnya, inisial A ini ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, dan diduga karena tidak kuat menahan beban mental yang dialaminya. Kasus ini benar-benar membuat banyak orang sadar bahwa bullying itu bukan hal yang sepele. Kadang yang kita anggap cuma bercanda, untuk orang lain bisa jadi luka yang sangat dalam. Jika kita lihat dari nilai-nilai Pancasila, kasus ini punya kaitan yang sangat kuat sekali dengan dua sila ini. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila ini berdasarkan sebenarnya bisa menjadi panduan untuk kita supaya tidak cerdas secara akademik tetapi juga berkarakter dan pri kemanusiaan. Sila kedua ini intinya mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain dengan adil. Semua manusia punya derajat yang sama, tidak peduli dia dari mana, penampilannya bagaimana, atau seberapa banyak uangnya. Tapi di kasus mahasiswa tadi, nilai kemanusiaan itu sepertinya hilang. Orang-orang lebih sibuk menilai dari luar atau dari penampilan, gaya hidup, atau status sosial daripada melihat sisi kemanusiaannya. Padahal, jika kita benar-benar mengamalkan sila kedua, seharusnya tidak ada yang namanya merendahkan orang lain. Jika kita tahu teman yang kelihatan sedih, menyendiri, seharusnya kita dekati, bukannya kita malah membuli atau dengan mengejek. Sederhana, kita harus menjadi manusia yang beradab. Karena manusia itu bukan tentang uang, tetapi juga tentang berempati dan peduli. Kata beradab berarti kita harus punya tata krama, etika, dan empati. Tapi di zaman sekarang ini, banyak orang yang lebih peduli dengan gengsi dan eksistensi daripada perasaan orang lain. Kita sibuk ingin terlihat keren, lucu, atau dianggap asik, bahkan jika harus meledek orang lain. Padahal sikap beradab itu justru terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa balas memperlakukan kita. Jika kita benar-benar bisa hidup dengan nilai sila kedua, seharusnya kita bisa menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan, menolong teman yang sedang kesusahan, dan berani melawan ketidakadilan sekecil apapun bentuknya. Kemanusiaan itu selalu merasa peduli. Kadang yang dibutuhkan bukan cuma uang, tetapi juga kepedulian. Sekedar ditanya, kamu baik-baik saja, bisa jadi penyelamat hidup bagi seseorang. Sekarang kita bahas yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini
mengajarkan kita soal keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Artinya semua orang punya hak yang sama untuk dihormati dan diterima di lingkungan sosialnya, termasuk di lingkungan kampus. Nah, di kasus ini, si korban malah diperlakukan tidak adil. Dia dikucilkan, diremehkan, dan tidak dikasih ruang untuk berkembang. Padahal, lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang adil untuk siapapun, entah dia kaya atau sederhana, introvert atau ekstrovert, semua seharusnya bisa diterima dengan baik. Keadilan sosial juga berarti tidak ada diskriminasi. Kita harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, di mana setiap orang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Jika nilai sila kelima ini benar-benar dijalankan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi karena semua orang akan saling menghargai dan membantu satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Dari kasus ini kita belajar satu hal penting. Pintar itu penting, tetapi punya hati itu jauh lebih penting. Kita hidup di zaman di mana tekanan sosial itu semakin tinggi, tetapi jangan sampai kita kehilangan sisi kemanusiaan. Kadang satu kata ejekan bisa menyakiti satu hati seseorang dari lebih yang kita kira. Mulai sekarang, yuk kita biasakan untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Jika kita melihat teman yang sedang tidak baik-baik saja, coba kita ajak obrol, temani, atau minimal kita beri dukungan kecil. Hal sederhana seperti itu, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan untuk kampus atau sekolah, penting sekali punya sistem pendampingan seperti konseling, sosialisasi anti-bullying, atau komunitas yang bisa membantu mahasiswa kesulitan secara mental. Teman-teman, hidup beradab dan adil itu bukan cuma kata-kata di buku Pancasila, tapi sikap yang harus kita tunjukkan setiap hari. Jika kita semua bisa menerapkan dari sila kedua sampai sila kelima, lingkungan kita termasuk kampus pasti menjadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan manusiawi. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, berhenti membuli, mulai menghargai, berhenti menilai, mulai memahami. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap orang pantas untuk dihormati. Jika dipikir-pikir, Indonesia itu punya perubahan hidup yang luar biasa, yaitu Pancasila. Tapi sayangnya banyak dari kita yang hafal bunyinya tetapi belum benar-benar menjalani maknanya. Dari 5 sila, ada 2 yang sangat berkaitan dengan kasus ini. Sila kedua dan sila kelima, yang dimana sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 sila ini bisa sekali menjadi pengingat untuk kita supaya tidak cuma cerdas tetapi juga punya hati dan empati terhadap orang lain. Nah teman-teman, Pancasila bukan cuma sekedar simbol di dinding kelas atau hafalan untuk upacara. Pancasila itu pedoman hidup yang harus kita terapkan setiap hari. Jika kita bisa menjalankan sila kedua dan sila kelima dalam kehidupan nyata, tidak cuma di ucapan tetapi dijalani, saya yakin lingkungan kita akan jauh lebih damai dan menjadi manusiawi. Jadi mulai sekarang yuk berhenti membuli, mulai menghargai, berhenti menilai, mulai memahami. Karena setiap orang punya perjuangan masing-masing. Dan tugas kita sebagai manusia adalah saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kita sering sekali meremehkan yang namanya bullying, padahal bullying itu menghancurkan hidup seseorang secara perlahan. Bentuknya tidak cuma fisik, tetapi juga verbal, sosial, bahkan digital. Kata-kata seperti kamu aneh, tidak pantas, tidak selevel, atau kamu gagal. Untuk sebagian orang mungkin cuma lelucon, tetapi untuk yang merasakan bisa jadi beban berat. Efek nyatanya, korban bisa kehilangan percaya diri, tidak cuma tidak bersosialisasi, sulit untuk belajar, sampai akhirnya merasa hidupnya tidak berharga lagi. Dan yang paling bahaya, bullying sering dilakukan ramai-ramai. Kalau aku merasa ramai-ramai, jadi merasa lucu, padahal mereka barang-barang sedang melukai seseorang. Itulah kenapa kasus A ini harusnya menjadi alarm untuk kita semua. Bahkan satu ucapan bisa jadi awal dari tragedi. Dan yang terakhir, ubah budaya kita. Stop menormalisasikan ejekan atau
menormalisasikan bullying karena efeknya akan sangat fatal untuk orang yang tidak kuat secara mental. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.